negeri yang baru, di mana sebelumnya pernah dimanfaatkan ada pertanian dulu, di mana pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang hijrah Rasulullah SAW, di mana peristiwa sebelum hijrah tersebut ada yang sudah kita pelajari. Kira-kira siapa yang ingat apa itu tentang Bai'ah Aqabah? Dalam Bai'ah Aqabah itu ada perjanjian. Coba ada yang bisa ingat? Dalam Bai'ah Aqabah ada perjanjian orang-orang Arab. Pelajaran yang lain kita. Ada yang masih ingat? Ya, silakan. 1. Kami tidak akan menyekutukan Allah. 2. Kami tidak akan mencuri. 3. Kami tidak akan berzina. 4. Kami tidak akan membunuh anak-anak kami. 5. Kami tidak akan memfitnah dan menghasad. 6. Kami tidak akan mendurhakai Muhammad. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk baik. Pada pagi hari ini pelajaran kita yang lalu sebelum masuk ke dalam pelajaran yang baru, alhamdulillah berarti kita dapat kalian pahami. Untuk itu kita masuk ke dalam pelajaran yang baru pula pada hari ini, di mana dengan judul nantinya yaitu tentang kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Perubahan yang beliau lakukan di Madinah. Sebelumnya kita lihat dulu di mana pada tujuan pembelajaran tadi. Sebelumnya kita bacakan ada KD-nya untuk merespon keteladanan perjuangan Nabi, kemudian menghargai nilai-nilai misi Nabi Muhammad SAW dan memahami sejarah Nabi Muhammad SAW dan memahami yaitu tujuan pembelajaran kita itu untuk menjelaskan reaksi Nabi Muhammad SAW terhadap respon masyarakat Madinah. Kemudian menjelaskan kondisi Madinah sebelum datangnya Islam. Bagaimana kondisi Madinah itu sebelum datangnya Islam. Kita mengidentifikasikan dan kita tahu bahwa Islam merupakan Madinah itu dikenal dengan nama Madinah, itu dikenal dengan nama dunia kota Yasrib. Sebelum nama Madinah itu namanya Yasrib. Kemudian mayoritas khususnya memeluk agama, yaitu ada agama Yahudi yang mereka itu berbarengan dengan kedatangan pendatang dari wilayah Mekah. Nah, sebelum Rasulullah sampai ke sana, kemudian barulah yang saya sampaikan tadi, yang saya tanyakan sudah dijelaskan oleh teman kamu menyangkut dengan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Bersama-sama. Bada'al-badru alaina min saniyati wajah wajah syukru alaina mada'an lillah. Ulang. Bada'al-badru alaina min saniyati wajah wajah syukru alaina mada'an lillah. Setelah itu barulah sampai Rasulullah ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah mengambil Kubai. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, di pinggiran Madinah, lalu berbaringlah untanya di situ untuk mengenang sejarah itu. Maka didirikanlah sebuah masjid, itulah Masjid Quba.
kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya. Kemudian untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Nah, kelompok 2. Kelompok 3. Bola dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bola dakwah atau bentuk dakwah Nabi Muhammad. Sudah ngerti? Ini seseorang untuk datang presentasikan. Sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami yang berjudul kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kedatangan Nabi Muhammad dapat mensatukan suku Aus dan Khazraj. Dan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kaum Madinah masih dalam mode jahiliyah. Demikian dari kelompok kami. Kami akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari materi yang telah kita pelajari dapat kita simpulkan bahwa pertama, kondisi atau keadaan masyarakat Madinah itu sebelum datangnya Nabi Muhammad atau sebelum datangnya Islam, mereka terdiri dari dua suku yang saling bermusuhan, yaitu suku Khazraj dan suku Aus dan suku Khazraj. Suku yang saling bermusuhan. Dengan kedatangan Rasulullah, mereka itu dapat bersatu atau dipersaudarakan. Demikian barangkali materi kita pada pertemuan ini. Untuk pertemuan kita yang akan datang atau ke depan akan kita bahas mengenai Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin. Apakah itu Khulafaur Rasyidin dan siapa-siapa nama dari Khulafaur Rasyidin? Demikian barangkali yang dapat kami sajikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak kami semua dan kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program supervisi akademik dengan materi bidang studi kami sejarah kebudayaan Islam alhamdulillah telah berjalan, di mana dengan program yang telah dicetuskan tersebut dengan harapan kita untuk meningkatkan terutama sekali kualitas madrasah MSN 2 Aceh Selatan, lebih khususnya lagi kepada anak-anak kami, harapan kami supaya lebih giat belajar dengan memakai media yang telah tersedia. Kemudian terima kasih kami sangat besar sekali pertama sekali kepada Kepala Madrasah MSN 2 Aceh Selatan, kemudian kepada supervisor kami yaitu Ibu Hajah Ida Kasmawati SPDI yang telah memberikan arahan bimbingan sehingga proses pembelajaran dan pelaksanaan supervisi kelas tersebut dapat berjalan dengan baik. Harapan kami ke depan supaya MSN 2 ini
untuk lebih maju ke depannya dengan menggunakan media yang telah ada.